Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua, Dewa Xiaoyan, part 24. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Semua origin Qi terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan saat ini. Dan 5 pil emas semuanya ditelan oleh Xiaoyan. Namun pada saat ini, bintang origin Qi di tubuh Xiaoyan telah berubah dari kuning menjadi putih yang tersedia di lautan bintang Xiaoyan. Dari warna lautan bintang, itu dapat dinilai bahwa lautan bintang ganda di tubuh Xiaoyan telah digabungkan menjadi satu. Dan tingkat lautan bintang tidak lagi disembunyikan. Dan latar belakang origin Qi Xiaoyan saat ini sudah tidak dapat disembunyikan. Duar! Saya tidak tahu sudah berapa lama telah berlalu. Karena Xiaoyan adalah pusat dari ledakan. Dan ledakan itu berasal dari origin Qi yang meledak. Aura kuat meletus dari tubuh Xiaoyan. Meskipun dia masih dewa pertempuran, ada kesenjangan besar antara dia dan dewa pertempuran biasa. Mungkin saat ini hanya ada sedikit dewa pertempuran dengan laut bintang yang mencapai puluhan miliar. Di puncak Dewa 9 Bintang, masih jarang yang bisa menembus 1 juta origin Qi dan lautan bintang. Dan Xiaoyan pada saat ini telah menembus hingga 10 miliar. Dalam sekejap, Xiaoyan telah memasuki level dewa pertempuran terkuat. Menghancurkan 10 miliar, ini luar biasa. Bahkan Raja Iblis Tianhe tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu memang sangat mengejutkan. Dan apa yang membuat Raja Iblis Tianhe semakin terkesan adalah bahwa setelah Xiaoyan menembus puluhan miliar dan kecepatan peningkatan origin Qi masih tidak berkurang dan terus tumbuh secara eksplosif. Benar saja, itu adalah reinkarnasi dari tuannya. Dan saya khawatir hanya tuannya yang bisa memiliki bakat seperti itu di dunia ini. Sebuah senyum muncul di wajah Raja Iblis Tianhe. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia benar-benar menghilang dari dunia ini, dia akan dapat bertemu tuannya lagi. Seolah-olah dunia itu seperti lingkaran dan kembali ke titik awal. Itu seperti yang asli. Raja Iblis Tianhe masih ingat bahwa dia seperti bajingan ketika dia bertemu Gu Zhongsheng. Dan Gu Zhongsheng memberinya keberuntungan saat itu. Dan dia adalah orang yang duduk bersila dan berlatih saat itu. Segala sesuatu yang terjadi tampak lebih seperti kebetulan. Akan tetapi sebenarnya tidak pernah ada yang kebetulan. Karena segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Dan ceritanya memiliki takdirnya sendiri. Dari awal Gu Zhongsheng hingga akhir Xiaoyan, karena banyak hal seperti ini, dan ini adalah siklus karma. Bagi Raja Iblis Tianhe, ini sudah tidak diragukan lagi, dan saat yang paling memuaskan baginya, senyum di wajah Xiaoyan ketika dia melihatnya yang sedang berkultivasi. Itu menunjukkan bahwa keinginannya dalam hidup ini sekarang telah terpenuhi. Hantu Raja Iblis Tianhe berangsur-angsur memudar pada saat ini. Itu bukan karena dia tidak memiliki keinginan, akan tetapi karena dia telah menggunakan sedikit kekuatannya yang dia miliki ketika dia bertarung melawan Taisu Senyi. Ketika kekuatan terakhirnya telah habis, itu juga berarti bahwa Raja Iblis Tianhe akan menghilang. Kematian pertama adalah tubuh dan jiwa. Kemudian kematian kedua adalah jiwa yang masih hidup. Dan kematian ketiga adalah penghilangan yang sebenarnya. Ketika tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengingatnya, itulah akhir dari kematian sebenarnya. Itu selamanya akan menghilang, menjadi setitik debu yang hilang dengan derasnya waktu. Dan tidak akan ada jejaknya di dunia.
Keabadian dewa setengah langkah telah datang sampai saat ini, dan hatinya telah lama memahami. Untuk kehidupan, itu yang membuatnya lega setelah jatuh. Dibandingkan dengan kehidupan tanpa akhir, itulah makna yang sebenarnya. Umur panjang tidaklah berarti, karena hanya ada kesepian dan membosankan. Namun pada saat ini, Raja Iblis Tianhe sangat puas. Karena pada saat ini, dia tidak benar-benar mati. Karena masih ada hati miliknya yang berdetak di tubuh orang yang paling dia kagumi. Ini cukup. Namun, sebelum hantu Raja Iblis Tianhe benar-benar menghilang, dia sekali lagi mengepalkan tinjunya ke arah permaisuri dan membungkuk memberi hormat terakhirnya. Melihat Raja Iblis Tianhe yang akan menghilang, Kaisar wanita itu mengangkat kepalanya sedikit, dan permaisuri benar-benar menatap Raja Iblis Tianhe untuk pertama kalinya. Dan yang sedikit mengangguk ke arah Raja Iblis Tianhe. Hidup ini jelas. Suara Raja Iblis Tianhe menyebar ke seluruh menara pembantaian. Dan akhirnya keluar dari menara pembantaian, mencapai telinga banyak makhluk abadi yang berhenti untuk menonton. Meskipun mereka mungkin belum memperoleh warisan terakhir dari Raja Iblis Tianhe, pada kenyataannya, sebagian besar dari pembangkit tenaga listrik abadi masih memperoleh keterampilan bertarung di menara pembantaian. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan warisan terakhir, setidaknya mereka juga memperoleh warisan dari Raja Iblis Tianhe di menara pembantaian. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jantung iblis yang berdetak di sebelah kanan dada Xiaoyan saat ini, warisan mereka memang tidak ada apa-apanya. Tapi setidaknya Raja Iblis Tianhe telah mengirim semua orang keluar ketika menara pembantaian berada dalam bahaya kehancuran dan menyelamatkan hidup mereka. Namun pada saat ini, ada beberapa pembangkit tenaga abadi yang tahu bahwa waktu ini telah berakhir dan warisan tidak lagi dipikirkan mereka karena sudah tidak ada yang mau memasuki menara pembantaian lagi. Tidak peduli seberapa berani mereka. Mampu pergi hidup-hidup darinya, itu sudah memuaskan bagi sebagian besar pembangkit tenaga abadi saat ini. Tentu masih banyak pembangkit tenaga abadi yang masih memilih untuk duduk bersila, dan mereka masih menunggu, memandangi menara pembantaian saat ini. Dan mereka juga masih melihat pada Tai Su Senyi yang tergeletak di sisi jauh, yang tubuhnya setengah hancur, yang tampaknya sedang diperbaiki. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa pada tubuh besar Tai Su Senyi, 8 cakar yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, dan bagian Tai Su Senyi yang terluka dengan cepat diperbaiki. Itu sudah tenang untuk saat ini, tetapi sampai ketergantungan ilahi Tai Su diselesaikan, mereka tidak ada yang berani masuk ke menara pembantaian lagi. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah pembangkit tenaga abadi yang terlihat seperti Dewi akan memblokirnya lagi. Kebanyakan orang memilih untuk tinggal sebentar dan berhenti untuk menonton sedikit. Lagi pula, untuk makhluk abadi ini, yang paling penting adalah waktu saat ini. Mereka bisa tinggal lama di tempat seperti itu, selama tidak ada bahaya yang datang. Pada saat berikutnya, mereka jatuh ke dalam periode ketenangan yang panjang. Tidak ada pertempuran di sini, dan luka di monster Tai Su Senyi berangsur-angsur sembuh. Tidak lama kemudian, sebuah sosok besarnya perlahan-lahan melayang di kehampaan. Namun, Anda masih dapat melihat ada cetakan tamparan besar di tubuhnya yang besar, yang masih terlihat sangat jelas. Adegan ini membuat banyak pembangkit tenaga abadi mencibir lagi.
betapa kuatnya untuk dapat menghancurkan binatang buas tingkat ini dengan satu tamparan, dan pertahanannya masih sangat menakjubkan. Jika tidak ada kecanduan Dewa Taisu yang telah diubah oleh Taisu dengan teknologi Minghe, saya khawatir tamparan ini akan membunuhnya secara langsung. Setelah berangsur-angsur pulih, ketergantungan ilahi Taisu tidak menyerang menara pembantaian lagi, dan dia tidak pergi. Melihat adegan ini, permaisuri tahu bahwa bala bantuan Taisu akan segera tiba. Mungkin dalam pertempuran ini, Xiaoyan hampir menyinggung dua kekuatan paling kuat di dunia nyata Xuan Yin. Salah satunya adalah Istana Dewa Berburu. Xiaoyan telah mengambil klan Su Hao yang terlalu banyak menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir, Su Hao tidak akan mudah menyerah. Yang kedua adalah Taisu. Dibandingkan dengan Istana Dewa Berburu, kekuatan Taisu lebih kuat, yang membuat orang-orang takut. Jika mereka diselesaikan satu persatu, mungkin mereka masih bisa mengatasinya. Tetapi jika dua kekuatan terkuat tersinggung sekaligus, maka Xiaoyan akan menghadapi balas dendam yang lebih intens. Ketenangan saat ini tampaknya mampu mencium bau napas yang berbahaya saat ini. Meskipun Xiaoyan sedang berkultivasi, dia benar-benar memikirkannya di dalam hatinya.